Kalau kita bicara KKN, nepotisme di era Pak Harto itu tidak separah seperti yang sekarang. Kalau dulu setelah puluhan tahun itu keluarga Pak Harto itu paling Bu Tutut yang jadi menteri. Nah, kalau yang sekarang ini masih berkuasa pun itu anak menantu sudah dapat jabatan, dan Pak Rizal mengatakan dapat informasi bahwa anaknya itu sudah disiapkan untuk menjadi presiden. Tapi yang lain juga bahwa mereka menjinakkan partai-partai yang mestinya punya kedaulatan partai, itu kan pimpinannya disandra dengan berbagai kasus sehingga tidak berani untuk bersikap objektif. Di banyak kementerian itu kita pasti menemukan sekian akademisi, sekian puluh guru-guru besar yang semuanya itu sudah tidak bisa bersuara objektif. Bisa karena pragmatis, tapi mungkin ada juga yang bagian dari oligarki, hidup untuk kepentingan konglomerat dan kekuasaan, sehingga memang kondisinya sedikit berbeda dengan di 98. Orang-orang yang terdidik dan punya kekuasaan inilah yang merupakan bagian dari oligarki yang menjadi juga penghambat bagi gerakan rakyat itu. Marwan Batubara, sudah seberapa sih kalau melihat aspirasi rakyat ini membuncah, terutama yang dipresentasikan oleh dua tokoh kita ini, termasuk abang yang ada di dalamnya, tentu dengan sebuah kesadaran real politik yang medan politik yang dihadapi itu tidak mudah sebagaimana yang kita bayangkan. Kalau melihat intrik-intrik dari para penyelenggara negara, terutama Presiden Joko Widodo, untuk di satu sisi syahwat kekuasaannya membangun dinasti kekuasaan yang ditunjukkan oleh misalnya sekarang merapatnya Jokowi untuk memberikan semacam izin dari parpol-parpol yang mengusung Prabowo misalnya untuk sebuah kesinambungan dan pengelolaan di akar massa yang selalu digunakan model vis a vis atau the fit and impera lah, kira-kira begitu pada zaman Belanda itu. Dan seberapa juga kesadaran rakyat tentang people power sebagai saluran konstitusional yang memang benar-benar dipahami sebagaimana yang kemarin terjadi di Solo oleh aliansi people power se-Indonesia kalau nggak salah di bawah pimpinan Presiden Dr. Muhammad Taufik SHM, Dr. Marwan Batubara. Ya, memang itu satu hal yang memprihatinkan ya. Saya katakan kondisi sebelum reformasi 98 dibanding sekarang, yang sekarang ini sudah jauh lebih parah ya. Yang jadi masalah adalah di satu sisi ini pemahaman masyarakat itu sangat memprihatinkan ya. Mereka mayoritas itu tidak paham. Kemudian ada juga yang tidak peduli.
di sisi lain penguasa ini terus melakukan gerakan-gerakan pencitraan dan upaya untuk menjinakkan atau mengiming-iming dengan berbagai program sosial, sehingga bagi rakyat yang mungkin ya lebih memilih untuk bertahan hidup, mereka tidak peduli bahwa mereka sebetulnya jadi objek ya, karena dikasih beberapa program yang memang bisa membuat mereka bertahan, ya mereka menganggap ini sesuatu yang mungkin dianggap perlu diucapkan terima kasih mungkin ya. Tapi begitulah situasi rakyat kita, karena memang mayoritas juga hidup rakyat itu semakin miskin. Bagi mereka bisa bertahan hidup itu sudah sesuatu yang sangat menguntungkan. Lalu ada juga yang memang paham mungkin masalah tapi apatis, maka tinggallah yang punya concern tadi, termasuk yang bikin gerakan atau upaya-upaya advokasi selama ini untuk tetap bersuara, karena kita berangkat dari kondisi objektif yang kita pahami. Misalnya kalau kita bicara KKN, nepotisme di era Pak Harto itu tidak separah seperti yang sekarang. Kalau dulu setelah puluhan tahun itu keluarga Pak Harto itu paling Bu Tutut yang jadi menteri, ya itu seingat saya setelah 20 tahun lebih. Nah kalau yang sekarang ini masih berkuasa pun itu anak menantu sudah dapat jabatan, dan Pak Rizal mengatakan dapat informasi bahwa anaknya itu namanya Gibran itu sudah disiapkan untuk menjadi presiden misalnya. Ya kita bicara negara demokrasi, ada sistem, tapi sistemnya ini justru dikebiri salah satunya dengan politik uang, dukungan oligarki dan Cina, tapi yang lain juga bahwa mereka menjinakkan partai-partai yang mestinya punya kedaulatan partai, itu kan pimpinannya disandra dengan berbagai kasus sehingga tidak berani untuk bersikap objektif. Bahwa yang namanya ketua Gerindra, mantan jenderal, dan saya kira kalau baca buku itu bukan baca buku komik ya, seperti Presiden Jokowi, tapi buku-buku yang bermutu. Mantan jenderal ini saja itu begitu memuji-muji Gibran gitu. Dan saya kira di banyak kementerian itu kita pasti menemukan sekian akademisi, sekian puluh guru-guru besar, yang semuanya itu sudah tidak bisa bersuara objektif. Bisa karena pragmatis, tapi mungkin ada juga yang bagian dari oligarki, hidup untuk kepentingan konglomerat dan kekuasaan, sehingga memang kondisinya sedikit berbeda dengan di 98. Nah, orang-orang yang terdidik dan punya kekuasaan inilah yang merupakan bagian dari oligarki yang menjadi juga penghambat bagi gerakan rakyat itu. Tapi terserahlah, itu saya kira sesuatu yang memang harus kita hadapi. Kita tidak boleh pesimis ya, bahwa suara untuk menuntut turunnya rezim yang KKN-nya lebih parah ini dibanding sebelum reformasi itu untuk segera diakhiri. Dan kita tidak bosan-bosan. Saya pada acara itu juga sempat menyebutkan misalnya partai-partai yang pimpinannya tersandra itu ganti saja, ganti dengan yang baru. Lalu yang tersandra itu mau tangkap aja, tapi partainya harus berdaulat gitu, harus mengikuti suara dari anggotanya di bawah. Jangan bahwa sikap partai itu ditentukan oleh pimpinan yang tersandra. Kalau sudah seperti itu, maka terjadilah misalnya Golkar, partai besar, kalau tidak salah nomor 2 atau nomor 3 pemenang pemilu. Suaranya sangat banyak, dan ini biasa dari sejak reformasi atau sebelum reformasi. Ini kan sebetulnya anggota parlemennya sangat besar jumlahnya gitu. Tapi giliran untuk bersikap objektif, menyuarakan aspirasi para pendukungnya, ini seolah-olah bebek yang lumpuh. Ya, karena memang
mekanisme atau kejahatan dari sistem oligarki ini yang menyandra pimpinannya untuk bisa bersikap objektif sehingga memilih begitu saja dan justru ya kelihatannya akan mendukung anak Jokowi menjadi cawapres misalnya seperti itu. Jadi jangankan kita bicara orang biasa, pimpinan partai seperti Pak Prabowo dari Gerindra saja itu sangat welcome dengan Gibran misalnya untuk menjadi cawapres. Ini kan sesuatu yang sangat memprihatinkan dan pantas kita gugat gitu. Nah, hal lain lagi yang kita perlu ingatkan tentang peran dari oligarki. Ya, yang waktu acara minggu itu juga saya ingatkan untuk berhenti mendukung rezim syarat KKN ini gitu. Berhentilah sebelum nanti rakyat menghentikan Anda. Ya, saya sempat singgung tentang pembentukan undang-undang IKN, bagaimana rakyat yang punya hak demokrasi ya dijamin oleh Undang-Undang Dasar untuk terlibat aktif menyusun satu undang-undang. Itu tidak dapat kesempatan, partisipasi rakyat itu direkayasa oleh DPR dan pemerintah seolah-olah sudah ada, padahal itu hanya sandiwara dan kamuflase. Tapi di sisi lain justru DPR itu, tim pembentuk RUU IKN itu punya kesempatan untuk mendatangi dan bertemu dengan pimpinan dari Sinarmas. Ya, belum lagi kalau kita ingat bagaimana kasus pembakaran hutan di Riau, itu ada keputusan pengadilan di awal bahwa Sinarmas atau anak perusahaannya itu harus membayar ganti rugi akibat berbagai dampak negatif pembakaran hutan untuk membuka lahan sawit misalnya, maka dendanya itu sekitar 7,6 triliun. Begitu naik ke tingkat pengadilan yang lebih tinggi, pengadilan negeri, itu bisa berkurang hanya menjadi 76 miliar. Tapi di sisi lain kita mencatat anak-anak Jokowi itu bisa mendapatkan uang ya menjadi pemegang saham sejumlah perusahaan dari Sinarmas misalnya salah satunya. Bisa juga membeli saham Persis Solo. Dan ini sebetulnya juga sudah dilaporkan. Itu contoh nyata bagaimana bekerjanya oligarki dalam sistem pemerintahan yang ada sekarang. Jadi intinya dua hal ini ya. Pertama, pimpinan partai yang tersandra. Kemudian yang kedua, peran oligarki itu sangat kuat untuk bagaimana rezim oligarkis ini ingin terus berkibar. Bahkan sebetulnya kita sangat prihatin dengan sikap Jokowi yang berseberangan dengan PDIP dalam beberapa kebijakan, dan PDIP itu kita sayangkan tidak berani bersikap tegas. Kalau ada anggotanya yang balelo istilahnya kan, yang tidak mengikuti aturan main partai, tidak mengikuti misalnya perintah ketua umum, terlepas bahwa dia memang menurut Bu Mega dia hanyalah petugas partai, tapi dalam hal bahwa kebijakan partai yang baik itu kan sesuatu yang harusnya dijalankan oleh Jokowi. Tapi karena balelo ya tidak menggubris misalnya permintaan yang baik untuk kepentingan negara dan rakyat dari pimpinan PDIP, maka wajar saja sebetulnya Presiden Jokowi itu diberhentikan keanggotaannya dari PDIP. Misalnya seperti itu. Kita bukan mau mengadu domba, tapi faktanya seperti itu kan. Kalau sudah seperti itu ya sudah waktunya PDIP itu bersikap. Karena kalau PDIP kita ingat slogannya adalah ini partai wong cilik, untuk orang-orang yang memang di kelas bawah ke kelas
menengah ke bawah, orang-orang yang memang hidup ala kadarnya bisa hidup, hidupnya biasa susah. Itulah PDIP yang menjadi slogan mereka. Tapi pimpinan negara yang datang dari PDIP justru menyelenggarakan negara lebih memihak kepada orang-orang kaya dan para konglomerat. Ini kan sesuatu yang sangat bertolak belakang. Jadi wajar kalau PDIP itu sebetulnya memecat Jokowi dari PDIP. Silakanlah dia mau kemana, lanjutkanlah itu agenda-agenda oligarkinya, termasuk cawe-cawe untuk bertahan. Ya, sekarang juga kita memperhatikan ada upaya amandemen kembali ke Undang-Undang Dasar asli. Oke, kita setuju itu, tapi bukan saatnya sekarang untuk dibahas. Kalau dibahas sekarang seperti yang terus disuarakan oleh Ketua DPD Lanyala Mataliti, datang dari kampus ke kampus tiap minggu bikin rilis, tapi di balik itu nanti begitu ada sidang umum MPR, bukan amandemennya yang diutamakan, tapi nanti diciptakan kondisi sehingga ini sudah menurut mereka ya, menurut rencana mereka itu bisa saja wah ini harus diperpanjang dulu ini Jokowi gitu. Soal amandemen yang dijadikan alat untuk mereka kampanye kemana-mana itu dinomorduakan karena memang tujuannya itu. Nah ini kita jangan terkecoh dengan langkah-langkah dari DPD Lanyala Mataliti yang saat ini sedang begitu semakin giat mengkampanyekan kembali ke Undang-Undang Dasar asli yang saya katakan, saya ulang lagi, bukan saya tidak setuju dengan kembali, tapi saya mencurigai ada agenda busuk terselubung di dalam upaya kampanye mereka itu. Salah satunya ingin membuat supaya nanti Jokowi itu dapat perpanjangan masa jabatan minimal mungkin 2 tahun. Ya, jadi saya kira itulah yang perlu kita juga perhatikan di samping tadi hal-hal yang terkait dengan KKN yang semakin parah.